Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Bapak berharap kalian harus tetap bersemangat belajar walaupun kalian belajar dari rumah. Nah, anak-anak kami yang baik, pada pertemuan ini kita masih tetap belajar dari buku tema 4 tentang globalisasi. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini masih tentang teks eksplanasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang menggali informasi penting dari teks eksplanasi secara tertulis. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang menggali informasi penting dari teks eksplanasi secara lisan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita bisa menentukan informasi penting dari teks eksplanasi secara lisan. Nah, bagaimana cara menentukan informasi penting dari teks eksplanasi secara lisan? Nah, sekarang perhatikan penjelasan berikut ini. Anak-anak kami yang baik, nah bagaimana cara menentukan informasi penting dari teks eksplanasi secara lisan? Nah, caranya ada 4. Yang pertama, kita harus mendengarkan teks dengan seksama. Artinya, kita harus memberikan hati dan pikiran kita dan fokus kepada informasi yang disampaikan. Nah, dengan memberikan hati, pikiran, dan fokus terhadap informasi, mudah-mudahan kita dapat memahami informasi yang disampaikan. Nah, setelah kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, langkah kedua adalah kita menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Nah, mulai dari awal, apa kira-kira masalah yang dibahas, topiknya, hal yang dibicarakan. Nah, setelah tahu atau setelah mengetahui topik yang dibahas dalam teks, nah yang ketiga adalah kita tentukan ide pokoknya. Ide pokok itu adalah masalah yang dibicarakan dalam setiap paragraf. Dengan mengetahui ide pokoknya, berarti kita nanti sudah lebih mudah untuk menentukan informasi pentingnya. Kemudian langkah keempat adalah mencatat informasi penting dari setiap paragraf berdasarkan ide pokok tadi, ya. Jadi ingat, kita menuliskan informasi penting itu harus berdasarkan ide pokoknya setiap paragraf. Maka kalau ada 3 paragraf dalam teks tersebut, kita harus mencari informasi pentingnya sebanyak 3. Nah, itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, sekarang coba dengarkan teks berikut ini. Globalisasi di bidang ekonomi. Bidang ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi yang meliputi aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa seiring berkembangnya zaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di bidang ekonomi. Salah satu penyebab perubahan tersebut adalah adanya globalisasi. Globalisasi memengaruhi setiap aspek pada ketiga kegiatan ekonomi tersebut. Pada aspek produksi, produsen dapat memproduksi suatu barang di negara lain yang memiliki upah pekerja lebih rendah dibandingkan upah pekerja di negara asal produsen. Selain itu, produksi barang di negara penghasil bahan baku juga dapat menghemat biaya distribusi karena produsen tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengangkut bahan baku ke negara asal produsen. Pada aspek distribusi, kini terdapat kemudahan menyalurkan barang dengan adanya kemajuan di bidang transportasi. Adapun pada aspek konsumsi, kemajuan teknologi informasi membantu pemasaran barang sehingga produk suatu negara dapat terkenal hingga ke seluruh dunia. Selain memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi, globalisasi juga dapat memberikan dampak negatif. Sebagai contoh, pembangunan pabrik-pabrik secara berlebihan dapat berakibat pada pencemaran lingkungan dari limbah yang dihasilkan.
Masuknya produksi dari luar negeri dapat mengakibatkan produk asli Indonesia kalah bersaing. Selain itu, konsumen cenderung lebih mudah berperilaku konsumtif karena terdapat kemudahan untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Globalisasi tidak dapat kita hindari, oleh karena itu kita harus mempunyai penyaring atau filter untuk menghadapi agar kita tidak terpengaruh dengan dampak negatif globalisasi.